Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, sukacita bagi saya untuk dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan karena kita tahu firman Tuhan yang membersihkan hidup kita, sehingga semakin hari kita semakin murni di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhanlah yang menerangi setiap langkah kita agar kita tidak lagi tinggal dalam kegelapan, melainkan kita tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Saya kembali mengajak setiap umat Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat anugerah setiap kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kembali hari ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Hamba berdoa biarlah firman yang hari ini kami dengar mendapatkan tempat di hati kami, sehingga terus semakin hari kami semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, 1 Petrus pasal yang pertama ayat 6 dan ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 6 dan ayat 7. Petrus bilang begini kepada umat Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan, betul kita disertai Tuhan, betul kita ditolong Tuhan, betul kita diberkati Tuhan. Tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa ada kalanya Tuhan memurnikan kita. Ada kalanya Tuhan izinkan kita masuk dalam berbagai-bagai pergumulan hidup. Tujuannya jelas di ayat 7 dikatakan oleh Petrus, maksud semuanya itu baik pencobaan, masalah, pergumulan, ya kan, orang-orang yang mungkin akan merancangkan yang jahat dalam hidup kita, tujuannya adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi Petrus mengingatkan kepada jemaat Tuhan pada saat itu, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita mengikut Tuhan, tidak serta-merta semua berjalan dengan mulus. Ada kalanya badai kehidupan itu ada. Ada kalanya orang-orang yang berusaha menghancurkan hidup kita, berusaha mengecewakan kita, berusaha mengkhianati kita. Itu ada dalam hidup kita. Ada duka cita yang memang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Tetapi semuanya itu ada maksud Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, ada maksud Tuhan. Tujuannya sederhana, maksudnya adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Jadi iman setiap anak-anak Tuhan itu harus dimurnikan, saudara. Kenapa harus dimurnikan? Agar imannya benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita salah beriman. Gitu. Bagaimana salah beriman? Kita beriman kepada Kristus untuk mendapatkan berkat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ikut Yesus tidak usah bicara tentang berkat. Kita percaya berkat akan mengikut kita. Katakan amin. Tetapi kalau fokus kita kepada berkat, izinkan saya mengajak setiap kita untuk sadar diri bahwa ketika Tuhan memproses hidup kita, ketika Tuhan menguji iman kita dengan kesusahan, dengan penderitaan, dengan pengkhianatan, nanti kita akan kecewa. Kenapa? Karena iman kita hanya kepada berkatnya Tuhan, bukan kepada pemurnian, bukan kepada pendidikannya Tuhan untuk mendewasakan kita. Itu sebabnya kenapa iman kita perlu dimurnikan. Melalui apa? Melalui pencobaan, melalui masalah, melalui pergumulan hidup, melalui segala macam kesusahan. Makanya ikut Yesus itu balance, saudara. Tidak hanya bicara tentang berkat, tetapi bicara tentang sangkal diri pikul salib. Karena itu yang Yesus bilang, barang siapa mengikut aku, ia harus siap sangkal diri, ia harus pikul salib dan mengikut aku setiap hari. Tetapi di sisi lain juga Tuhan menjanjikan bahwa ketika engkau meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut aku, maka engkau akan mengalami berkat-berkat Tuhan.
Jadi bukan hanya bicara tentang berkat dalam mengikut Tuhan, tapi ada proses, ada pembentukan. Sebaliknya bukan hanya bicara tentang pembentukan, penderitaan saja terus menerus. No, tetapi ada penghiburan dari Tuhan. Ada berkat-berkat Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk tetap terus berjalan maju dalam mengikut Tuhan. Jadi dalam mengiring Tuhan ada yang disebut dengan iman yang dimurnikan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Nah, ini yang perlu kita sadari. Sehingga akhirnya iman kita tidak hanya fokus kepada pemberiannya Tuhan, kepada dompetnya Tuhan, kantongnya Tuhan, berkat-berkatnya Tuhan. Tetapi kita mesti sadar, di sisi lain ada yang disebut dengan pendewasaan. Di sisi lain ada yang disebut dengan pendidikan ilahi, di mana kita dibentuk, diproses, dimurnikan. Karena biar bagaimanapun di akhir zaman ini setiap orang yang mengikut Tuhan dimurnikan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan itu tercatat dalam Daniel pasal 12 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan begini, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Disucikan, dimurnikan dan diuji. Itu anak-anak Tuhan akan mengalami hal tersebut. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahami pembentukan itu, disucikan itu, dimurnikan dan diuji itu, saudara. Tetapi orang-orang bijaksana, orang-orang yang takut akan Tuhan akan memahaminya. Oh, berarti saya mesti sadar, dalam saya mengiring Tuhan, saya akan mengalami penyucian, saya akan mengalami pemurnian, saya akan mengalami pengujian. Tujuannya jelas, supaya melalui berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai duka cita, berbagai-bagai kesusahan, saya dimurnikan imannya. Tujuannya supaya kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Oh, haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apapun keadaanmu hari-hari ini, stop komplain, stop mengeluh, stop bersungut-sungut. Ingat, keadaan ini adalah keadaan di mana Tuhan sedang menguji imanmu. Kalau engkau berhasil di ujian, setiap kali ada masa-masa pengujian, maka ada masa tahapan engkau selesai melewati masa pengujian. Iya kan, tidak serta-merta semua hidupmu adalah pengujian. No, di tengah-tengah pengujian Tuhan beri kekuatan. Di tengah-tengah penyucian hidup, di tengah-tengah pemurnian iman kita, Tuhan berikan kekuatan. Saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun kita berada, yang mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami tantangan, engkau sedang mengalami masalah, engkau sedang mengalami pergumulan, engkau sedang mengalami hari-hari yang sedang down dalam hidupmu. Ingatlah, mungkin kau sedang masuk dalam tahap penyucian Tuhan, tahap pemurnian Tuhan, di mana engkau harus selalu bergantung kepada Tuhan. Engkau harus selalu melekat kepada Tuhan. Karena akan datang waktunya ketika masa penyucian, masa pemurnian itu, masa disucikan itu engkau melewatinya, maka engkau akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan yang selalu menopang kehidupan kami. Bapa, secara khusus hamba berdoa biarlah firman termaterai dalam hidup kami, bahwa sejati dalam kami mengiring Tuhan tidak serta-merta semua berjalan sesuai dengan apa yang kami inginkan. Tidak serta-merta semua berjalan sesuai dengan apa yang selalu kami inginkan. Tetapi kami percaya ada masanya, ada tahapnya, di mana kami mengalami pemurnian, kami mengalami pengujian, kami mengalami fase di mana kami mau masuk ke dalam pembentukan kemurnian iman kami. Sehingga semakin hari iman kami dimurnikan, semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada di antara mereka umatmu yang hari-hari ini imannya sedang dimurnikan, hamba berdoa dalam nama Yesus mereka diberikan kekuatan, sehingga mereka keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang, yang akan menerima puji-pujian, menerima kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa juga hari ini buat mereka yang sakit, karena hamba percaya ada tertulis, disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Tergenapi firman-Mu hari ini buat setiap kami yang sakit, dijamah dan disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Dan oleh bilur-bilur Yesus mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami terima dengan iman. Terima kasih Bapa yang baik. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.